Setelah di video sebelumnya aku udah membahas sekilas terkait dengan jadwal pengadaan P3K Kemenham, maka kali ini aku akan membahas terkait dengan persyaratan bagi para pelamar serta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ya teman-teman. Nah, kemudian aku akan menunjukkan juga websitenya sebagai percontohan ya, supaya kita bisa sama-sama akses seperti itu. Langsung aja kita masuk ke bagian persyaratan di halaman 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama, bagi para pendaftar, tentu aja dia harus merupakan warga negara Indonesia, WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Pancasila. Kemudian usianya paling enggak, paling minimal itu 20 tahun ya teman-teman, dan paling tua itu 40 tahun. Nah, ini yang harus jadi highlight teman-teman. Dan P3K ini nggak bisa dilamar oleh semua orang, karena ini kita harus sudah mengabdi ya di instansi tertentu yang ada di pemerintahan. Ya khususnya ini Kemenham ini. Yang pastinya harus dan diminta pengalaman kerja minimal 2 tahun terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Jadi nggak boleh nih orang-orang random entah dari mana belum pernah mengabdi terus mau daftar P3K ini, nggak bisa, nggak bisa. Intinya mereka harus udah pernah bekerja selama 2 tahun di instansi yang terkait. Jadi ini seperti memberikan jalan lebih lanjut ya bagi mereka yang sudah mengabdi ya minimal 2 tahun gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, setelah memiliki pengalaman minimal 2 tahun itu para pelamarnya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara ataupun yang lainnya. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat dari PNS, P3K, ataupun pekerjaan yang lainnya yang ada di sini. Yang ada di daerah ya, di Indonesia ini. Milik daerah maupun milik pemerintah. Kemudian, para pelamar itu tidak boleh berkedudukan sebagai calon PNS, calon P3K, ataupun P3K paruh waktu ya. Ini poin 6 ini harus diingat ya teman-teman. Bagi mereka yang sudah terdaftar jadi P3K paruh waktu, itu mereka nggak boleh daftar ini, yang di Kemenham ini. Karena ya sudah ada plotnya sebelumnya, seperti itu. Nah, mereka juga tidak boleh dari anggota ataupun pengurus parpol, ataupun terlibat politik praktis. Tidak pernah melakukan dan terlibat tindakan pelanggaran seleksi, dan tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN, yang sedang dalam proses pengusulan nomor induk pegawainya. Nah, selain itu, di nomor 10 ini juga ada pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir. Jadi kalau sebelumnya udah pernah daftar tapi mengundurkan diri itu nggak boleh, nggak boleh. Dan karena itu masih dalam berada pada masa sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelamar belum pernah mendaftar seleksi P3K instansi lain dalam periode ini gitu. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang, dan kemudian peserta harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan masing-masing yang sudah ada di alokasi formasi tersebut, dan memiliki ijazah yang minimal itu dengan nilai 2,75, dan bagi lulusan luar negeri itu harus ijazahnya yang sudah dikonversi, yang sudah disetarakan di Kementerian Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Indonesia. Nah, syarat berikutnya yaitu harus sehat jasmani dan rohani, dan keadaan tubuhnya sehat, bugar, sehat walafiat gitu. Kemudian juga mampu mengelola emosi yang dapat juga berpikir positif, serta mampu berinteraksi sosial, teman-teman. Nah, ini semua yang poin 14, nanti kalau sudah lulus, maka kalian wajib menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter. Itu setelah dinyatakan lulus seleksinya. Kemudian surat keterangan pemeriksaan sehat rohani, itu setelah lulus juga, dan surat keterangan tidak pernah ataupun tidak mengkonsumsi narkoba ya. Ini setelah dilaksanakan, setelah kelulusan ya teman-teman. Jadi tenang aja, poin yang 14 ini itu nggak diminta sekarang, tapi nanti kalau udah lulus ya. Nah, kemudian nanti bagi formasi tertentu itu ada persyaratan khusus ya. Nah, ya persyaratan khususnya itu minimal 2 tahun bekerja di bidangnya masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran. Sebelum ke tata cara pendaftaran, kita masuk ke unggah dokumen dulu. Nah, dia di sini ada minta simple ya. Kalau untuk yang ini ada, kita lihat dari bawah dulu, itu ada yang minta foto formal sama KTP elektronik. Ini insya Allah gampang ya, semua orang punya. Kemudian ini ijazah asli bukan legalisir, dan transkrip nilai asli bukan legalisir. Nah, bagi mereka yang bagian apoteker itu harus ada STR ya teman-teman. Nah, kemudian itu untuk surat-surat yang diminta selain yang ini tadi, itu ada surat keterangan pengalaman kerja. Sepertinya ini dari instansi ataupun perusahaan di tempat kalian bekerja masing-masing. Itu kalian bisa minta sendiri ya. Dan ini nanti terhitung sampai dengan 31 Desember.
Kemudian untuk surat lamaran itu diketik menggunakan komputer. Dan format surat lamaran itu bisa dilihat di sini. Silakan klik yang ini ya. Nah, setelah kalian klik website tadi itu munculnya seperti ini. Oh, ini tempat membeli e-materai ya. Silahkan dicoba, tapi sebaiknya ya dipertimbangkan dulu lah. Oh, sebentar. Nah, karena di sini boleh materai tempel ataupun e-materai, kalau menurut aku kalian coba cari materai tempel deh, karena sekarang kan nggak terlalu rame yang cari materai tempel. Kalau e-materai ini kadang-kadang ada error gitu, setelah dibeli nggak keluar e-materainya, jadi sebaiknya materai tempel. Oke, tapi kalau kalian mencoba ya silahkan. Kemudian, nah, setelah kalian klik website yang ini tadi tuh, itu munculnya seperti ini. Kalau sistem sedang sibuk, kalian klik aja ini, akses informasi P3K 2025. Nah, maka akan muncul format surat lamaran, format surat pernyataan, serta file yang sedang aku akses yang ini. File yang aku akses yang ini juga bisa diambil di sini ya. Kalian perhatikan ini. Nah, ini merupakan websitenya. Coba kalian klik. Nah, kan persis dengan yang sedang aku akses sekarang. Kemudian untuk format surat lamaran, nah, ini ya format surat lamaran. Kemudian ada format surat pernyataan. Ini format surat lamaran, ini surat pernyataan. Kalian perhatikan ya, ini materai tempel, kemudian tanda tangan kalian sendiri. Dan itu harus yang berwarna ya. Jangan yang fotokopian hitam putih, jangan. Nah, ini ya tinggal kalian beri materai tempel aja. Setelah di print, kemudian ya udah berikan materai tempel di sini. Nah, di bagian ini kalian isikan tempat dan tanggal sesuai ketika kalian memilih ataupun mendaftar instansi di portal SSCASN. Ya. Nah, untuk tanggal di sini kalian boleh menyesuaikan juga dengan tanggal yang di sini ya. Surat pernyataan boleh disesuaikan dengan tanggal di surat lamaran. Begitu teman-temanku. Nah, sekarang kita coba klik yang tempat website untuk mendaftar, yaitu SSCASN BKN. Nah, kalian boleh klik masuk yang di sini ya, untuk mencoba mendaftar. Ataupun kalau mau melihat yang lain, boleh lihat aja di sini. Teman-teman, kalau kalian udah pernah buat akun, itu halamannya akan seperti ini. Silahkan masukkan nick, serta password, serta masukkan kode captcha. Sedangkan kalau kalian belum pernah bikin akun, klik buat akun yang di sini ya teman-temanku. Klik buat akun. Nah, di sini kalian harus mengizinkan penggunaan kamera ya. Nah, klik aja allow. Allow to izinkan artinya. Kemudian di sini untuk pendaftaran ini ada diminta nick, nomor kakak, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti boleh dibaca bagian tata cara pendaftaran ini. Nah, kalian harus memperhatikan bahwa untuk pembuatan akun itu hanya bisa 1 kali. Dan kalian wajib mengingat username dan password supaya tidak terlupakan setelah mengikuti seleksi nanti ya. Karena untuk prosesnya itu lumayan panjang, jadi kalian wajib menghafalnya. Ini kalian akan dikenakan sanksi kalau kalian melamar mendaftar lebih dari 1 jabatan ataupun lebih dari 1 penempatan dengan menggunakan 2 nomor identitas. Jadi itu akan ketahuan nanti. Jadi lebih baik mengikuti arahan saja ya. Ya, setelah beres melamar, maka kalian boleh mencetak kartu pendaftaran, teman-teman. Itu dia ya, teman-temanku. Kalian, ayo subscribe channel aku, karena di sini aku akan membersamai kalian dalam seleksi, walaupun aku nggak ikut seleksi, tapi aku ya senang membersamai teman-teman semua. Karena itu, kalian boleh subscribe channel aku, share informasi penting yang ada di channel ini, dan ya, kita bisa saling sharing di channel aku ini. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. See you!